Saudara, seorang pegawai negeri sipil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau meninggal dunia di masjid saat akan memasuki waktu ibadah umat muslim, sholat zuhur. Isak tangis haru keluarga dan rekan kerja saat melepas kepergian almarhum Guntur Haryoseto di ruang unit gawat darurat UGD Puskesmas Kampung Bugis, Tanjung Pinang tak dapat tertahan lagi. Guntur Haryoseto ditemukan meninggal dunia di Masjid Ulil Amri, kawasan perkantoran Wali Kota Tanjung Pinang, Senggarang pada Senin 28 Juni sesaat sebelum sholat zuhur berlangsung. Guntur Haryoseto merupakan pegawai negeri sipil Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan keterangan rekan kerja almarhum, Ijal, sebelum Guntur ditemukan meninggal dunia, sempat mengeluhkan rasa sakit pada bagian perut saat berada di kantin perkantoran pemerintah Kota Tanjung Pinang. Almarhum lalu pergi, kemudian ditemukan tergeletak di area teras masjid. Almarhum Guntur sempat dilarikan ke Puskesmas Kampung Bugis, namun diketahui telah meninggal dunia. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang turut mendatangi Puskesmas Kampung Bugis untuk memastikan kondisi pegawainya. Tadi pagi beliau masih ikut bersama-sama ya, dalam rangkaian acara pelantikan wakil wali kota. Tadi kami ketemu di rumah dinas wakil wali kota dan ternyata tadi kejadiannya itu di Masjid Ulil Amri Pemko. Ya, di saat mungkin yang beliau ada mau ambil sesuatu karena waktu zuhur tadi memang belum. Ya, ternyata kondisinya sampai di sini udah dinyatakan. Guntur dipastikan meninggal dunia karena sakit dan telah dilakukan tes swab antigen dengan hasil negatif COVID-19. Selanjutnya, almarhum dibawa ke rumah duka di Jalan Sukajaya, kilometer 7, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy, UTV, mengabarkan. Saudara, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang terpilih hasil pemilihan di DPRD Tanjung Pinang, Endang Abdullah, resmi dilantik Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang definitif sisa masa jabatan 2018-2023. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad melantik politisi Partai Gerindra, Endang Abdullah, sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang definitif sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Daerah Tanjung Pinang, Senin 28 Juni. Pelantikan Endang Abdullah sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang berdasarkan keputusan Presiden atas nama Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pengesahan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Dengan menerapkan protokol kesehatan, pelantikan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang tersebut diawali dengan pembacaan sumpah dan janji. Usai dilantik, Endang mengatakan dirinya akan bekerja maksimal, membantu Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif. Insya Allah kita bisa dan saya yakin mudah-mudahan kehadiran saya di tengah-tengah para wali kota dan ketua DPRD dan eksekutif maupun legislatif bisa memberikan smiling action. Siap. Ya, smiling Atau bisa jadi sampai 2 periode nantinya Pak, akurnya nanti. Mudah-mudahan aja, yang penting dalam sekarang ini saya sangat berharap bahwa kami bisa utuh sampai 2023 sesuai dengan jadwal Sementara itu, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma mengharapkan Endang Abdullah dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Pak Endang nanti langsung. Insya Allah. Jadi tugasnya sudah jelas ya Pak. Pertama tentu membantu Wali Kota Tanjung Pinang untuk melaksanakan tugasnya Wali Kota Tanjung Pinang. Seperti yang pernah saya
lewati bersama dengan almarhum ayah, itulah yang akan saya lakukan. Artinya kami terus bangun sinergi antara wali kota dan wakil wali kota. Diketahui, Endang Abdullah merupakan wakil wali kota Tanjung Pinang terpilih hasil pemilihan di DPRD Tanjung Pinang belum lama ini. Endang diusung Partai Gerindra dengan perolehan voting dukungan 15 suara di DPRD Tanjung Pinang. Usai dilantik, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah, langsung mengadakan pertemuan terbatas di rumah dinas di Senggarang, Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau meringkus pelaku pemalsuan surat rapid test antigen untuk pelamar kerja di Batam. Pelaku melancarkan aksinya dengan memalsukan kop dan cap stempel salah satu klinik di Batam sebanyak 20 kali. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau meringkus pelaku pemalsuan surat rapid test antigen untuk pelamar kerja di Batam, Senin 28 Juni. Kasubit Multimedia Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Surya Iswandar mengatakan, pelaku seorang wanita berinisial DSH, 36 tahun, merupakan karyawan di PT AMK Cabang Batam. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membuat surat rapid test antigen palsu dengan menggunakan kop dan cap stempel salah satu klinik kesehatan di Kota Batam sebagai persyaratan pelamar kerja. Kepada polisi, pelaku mengaku telah membuat surat rapid test antigen palsu sebanyak 20 kali yang dipergunakan untuk pelamar kerja di Batam sejak Maret hingga Juni 2021. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, tim dari Subit 3 Ditreskrim Polda Kepri pada tanggal 26 Juni 2021 sekitar 11.45 mendapat informasi dan mengembangkan sehingga mengamankan pelaku di salah satu supermarket di Kota Batam. Untuk kronologisnya sehingga sekarang baru satu pelaku yang diamankan. Nama perusahaan dan nama klinik yang dirugikan, Pak? Tadi sudah saya sebutkan untuk sementara PT-nya PT AMK Cabang Batam. Untuk klinik tadi sudah disampaikan oleh penyidik Pak Kuniki bahwa itu masih dalam pengembangan. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit laptop, 1 unit mouse, 1 unit keyboard, 1 buah name tag, 2 buah cap stempel klinik dan dokter, 1 unit printer, 1 unit scanner, 4 lembar surat rapid test antigen yang diduga palsu, dan 1 lembar surat rapid test antigen asli dari klinik yang dipalsukan. Polda Kepri menyangkakan pelaku ke dalam pasal 263 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Polda Kepri mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri agar dapat mengikuti aturan dari pemerintah untuk menggunakan instansi resmi dalam rangka pemeriksaan swab maupun antigen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Aji Anugraha, UTV, mengabarkan.